Selamat datang teman-teman Catatan Pinggir, kembali lagi bersama saya di Catatan Pinggir, dan kali ini saya berkesempatan untuk menggandeng dan mengundang seorang artis kondang, ganteng banget, gila gue nggak bisa nyangin kegantengannya. Selamat datang Mas Bayu. Selamat siang, sore, malam. Terima kasih Mas Henry. Waduh, senang bisa bergabung di sini. Iya nih. Oke, anyway, Catatan Pinggirnya adalah sebuah narasi dari different perspektif gitu ya. Dan lo memang ada spotlight, tapi gue rasa banyak cerita di pinggiran yang banyak orang nggak tahu juga. Karena biasanya lo ngawancarain kan, bukan diwawancarain. Nah, ini Catatan Pinggir pengen wawancarain lo nih. Waduh. Cerita sesuatu yang mengungkap sesuatu yang belum diungkap atau terungkap. Gitu. Oke, siap. Dan podcast ini bisa didengarkan di berbagai kanal seperti Google Podcast, iTunes Podcast, ataupun Spotify. Oke, Mas Bayu, kegiatan ngapain aja nih akhir-akhir ini? Sekarang ini siaran masih, nge-MC masih, terus juga ngajar public speaking bareng sama 3 speakers dan juga sendiri. Terus sama nge-host di TV jadi presenter. Ya selebihnya masih terus mencoba untuk mencari teman baru. Asik, temannya di mana-mana ya. Dijaga terus networknya kayaknya. Ya kan silaturahim itu kan enggak pernah ada salahnya, Mas. Iya benar. Mas Bayu, nih lu kan sebagai penyiar radio itu udah lama, bukan baru nyalain radio tuh udah ada, tapi mungkin dari dulu nih. Dan terakhir aja mungkin 2 tahun terakhir gue lihat kayak berubah-berubah, radionya berubah nih, mungkin dalam masih satu grup gitu ya. Apa sih yang membuat lo gini bisa menggait lo ke radio tuh apa sih, atau siapa gitu? Gimana ceritanya? Oke, kalau pertama kali yang bikin gue jatuh cinta sama radio itu sebenarnya waktu gue kecil, Mas. Jadi gue itu sering ngeliat saudara-saudara gue, sepupu-sepupu gue itu di kamar tante gue itu denger radio. Mereka kumpul denger sandiwara radio. Nah buat gue adalah ini hebat banget radio ya, bisa menghipnotis orang dan ngumpulin banyak orang. Dan mereka seru sendiri. Abis itu mereka ceritain apa yang mereka dengar di radio gitu. Oke. Nah terus gue coba kan, mereka bubar, gue denger radio. Ternyata gue menikmati, seneng denger lagu. Terus gue pikir-pikir, ini kok hebat banget. Sampai gue setiap ke rumah saudara gue ke kamar, kemana gue mau denger lagu, gue mau denger radio. Dan gue sering dulu sampai bolos sekolah waktu zaman SD supaya denger Ida Krisna, Prambors pagi-pagi. Ida Krisna Show. Krisna Show. Gue seneng banget. Ya? 90-an dan 80-an tepatnya. Oke. 80-an. Dan jokes yang paling gue inget yang bikin gue wah gila nih radio, bisa bikin gue ketawa, bisa bikin gue terhibur, bisa bikin gue terhipnotis, orang rebutan dapat hadiah. Nah itu ada jokes yang Mas Krisna bilang gue dijepit dan diinjek apa? Ternyata jawabannya sendal jepit. Ketawa gue, Mas. Wah, iya benar juga pecah. Dan di situ baru gue pikir, wah gila nih, gue kayaknya menghibur banget. Sampai dulu tuh gue tandain tuh pakai tip X frekuensinya supaya nggak bergeser. Karena kan kita puter-puter kan. Iya belum digital. Belum, masih pakai tuning gitu. Nah itu gue tandain supaya nggak berubah. Nah itu waktu pertama kali gue dibawain nyokap radio, pulang kerja, gue dikasih satu box. Begitu gue buka ternyata radio isinya itu senangnya minta ampun, dapat radio kompo. Nah dari situ gue pikir secara alam bawah sadar gue kayaknya menggerakkan gue tuh seneng untuk mendengar dan didengar. Akhirnya dari SD, SMP, SMA, gue selalu terlibat tuh dalam kegiatan-kegiatan yang radio, diselenggarakan radio. Yang radio, tampil di depan umum, jadi MC, mikrofon, itu gue jalanin. Dan jadilah dari tahun 96 sampai sekarang gue seperti dapat kutukan, nggak bisa lepas dari radio.
This is almost like 30 tahun loh, 25 No, tahun. 26. Ya, 26, almost 30 years. Ya maksudnya 4 tahun lagi 30 tahun. Ya gue gak tahu ya, mudah-mudahan Iya. sampai 30 tahun. Mudah-mudahan sampai. Dan lo hari gini masih di radio kan? Masih di radio. Tapi apakah enjoyment-nya masih sama seperti pertama kali 96 atau there's something different di enjoyment di radio? Of course, so many different things, so many banyak banget yang berubah. Enjoyment waktu pertama kali gue siaran adalah gue pengen punya temen, gue seneng, gue tuh seneng temenan, bahkan gara-gara temen gue bisa berubah keputusan. Nah, radio itu bikin gue punya temen karena kan lo ngomong dan lo tahu ada yang dengerin lo. Nah dulu tuh gue gak mikirin uang, gue gak mikirin apa. Gaji pertama gue cuma 60.000 dan itu juga dipalak sama senior untuk traktir bakso. Pakai ngutang gue di warung. Minus Nah, dong ya, bukan plus. Itu dia. Nah itu gue gak kepikiran nyari uang. Terus gue siarannya cuman seminggu 2 kali, tapi gue bisa datang ke radio bawa gembolan untuk datang seminggu gak pulang-pulang, nginep di radio. Karena emang berteman tujuannya. Nah tapi sekarang enjoymentnya adalah saat gue bisa memberikan impact, bikin orang dapat informasi, bikin orang terhibur, bikin orang terinspirasi. Itu enjoymentnya buat gue. Gila. Lo cerita dari awal adalah lo mendengarin radio ya. Dengerin radio lo senang karena radio itu bisa menghipnotis, sort of like menghipnotis. Nah sekarang sebagai orang di balik mikrofon ini yang selalu setiap pagi selalu ada di telinga orang-orang yang mau ke kantor di dalam perjalanan. Ada cerita-cerita seru gak sih? Pasti banyak loh behind the scene-nya yang orang gak denger dan gak tahu. Banyak banget mas. Gue dulu ya kalau waktu mulai siaran, namanya anak muda ya masih umur 18 tahun, dapat duit, ketemu sama orang-orang senior di dunia entertainment yang hedon banget. Itu ya gue sering banget siaran gak sober mas. Ya frankly speaking, terus terang aja gitu. Gue banyak banget kejadian-kejadian yang orang lain gak tahu di belakang mic itu gimana gue. Gue juga gak nyangka kenapa gue harus ngomong ini ya. Tapi gue emang ya paling gak emang dulu kayak gitu karena lupa hedon. Tapi kan itu bagian dari proses juga kan. Itu proses dari perjalanan gue. Itu proses dari perjalanan gue yang akhirnya membentuk gue sekarang. Itu kejadian-kejadian di belakang mic, berantem sama bos gue, berantem sama pacar gue, yang gue sambil siaran sambil pakai telepon studio untuk pacaran ke London, sampai gue dipecat, sampai wah udah gitu gue nginep tidur di studio, terus gue yang pas siaran malam minggu tiap malam gue gonta-ganti temen siaran di dalam studio. Terus tiba-tiba ada 2 temen gue yang berbeda datang di waktu bersamaan dan gue keributan sendiri. Wah sebagai begitu. Terus yang gue ingat waktu gue di Bandung pindah ke Jakarta dari Radio Ardan, itu kan gue siaran malam di waktu terakhir di Bandung, nemenin orang curhat, nemenin orang mau istirahat, dan biasanya pendengar gue kebanyakan cewek. Waktu gue mau pamit, gue bilang nih besok hari ini hari terakhir gue akan pindah. Jadi kalau lo mau datang, ya datang aja, silakan. Nanti kita ngobrol-ngobrol di studio. Surprisingly mas, banyak yang datang mas. Ngantri dong. Sampai gue kasih jatah per 5 orang masuk studio. Asik. Begitu ngomong per 5 orang doang, cuman ya gue pamit ya, sorry ya, ini ya, ya gue cabut ya, gini. Cewek semua, cuman ada 1 cowok. Cowok ini bilang begini, on air nih, bye. Asal lo tahu ya, gue tuh selalu sebel dan kesel kalau lo siaran. Tapi gue tahu begitu lo pindah, gue akan kangen sama siaran lo. Asik. Anjir. Wah, di situ gue ngerasa wah canggih juga ya. Akhirnya gue pamit, minta maaf. Ya biasalah, zaman dulu kan mungkin emang siaran tuh dari hati sih buat gue. Jadi emang waktu gue pindah ya gue sempat bilang kalau gue
ya kalau lo kangen sama gue, lo tinggal keluar ngeliat bintang, lo tinggal tunjuk satu bintang, gue ada di situ, yang mungkin kita nggak deketan, tapi gue selalu ada buat lo, ya gitu-gitulah. Tapi jangan khawatir, 26 tahun kemudian saya akan hadir dengan Anda ketik www bla 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 bla. Aduh, nah kemana kita tahu sekarang bisa pakai live streaming. Jawa dulu. Bisa buka handphone, colok headset, set. Iya, itu dia. Sekarang udah pakai streaming, pakai aplikasi. Nah itu banyak sih kejadian-kejadian seru di belakang mikrofon selama 26 tahun. Dan kalau lo masih 26 tahun lo masih ingat, artinya it's so memorable. So memorable, every single thing, semuanya memorable. Sampai gue tidur di meja meeting, terus tiba-tiba bos gue mau meeting karena ada tamu, gue diusir. Gue interview Arkarna yang gue nggak ngerti ngomongnya apa, bahasa Inggris gue masih acak adut waktu itu, gue nggak punya, gue cuman tapi on air. Terus gue tiba-tiba harus ngobrol sama Fatboy Slim yang gue ngefans banget. Gue terus sama Earth, Wind and Fire. Wow. Terus itu banyak banget, ditambah lagi free pass untuk datang ke konser-konser, berantem sama partner siaran. Udah gitu gue juga pernah jadi produser siaran juga kan. Produserin Yosi, Melanie Ricardo, Melissa Karim, Hilbran Dunar, Uli Herdi, DJ Nox. Itu jadi produser Paranoia yang setiap weekend gue harus datang ke party-party di Jakarta. Itu gila banget. Dan itu pengalaman itu gak pernah bisa gue lupain sih sampai sekarang. Dan gak pernah bisa dihapus. Sebenarnya pengalaman yang membentuk lo hari ini. Ya? Iya, alhamdulillah mas. Gila, kalau nggak kayak gitu nggak belajar kali lo. Nah, iya, setuju gue. Pengalaman itu sih yang mungkin gak akan ditemuin di buku. Iya. Karena kan kayak kita kan nggak bisa ngelihat orang ini hari ini itu tanpa sebuah proses atau perjuangan di belakangnya. Ya. Pasti ada. Mau negatif atau positif, that's some struggle behind it gitu. That's so true. Nah, Nah, lo tadi cerita kalau banyak pengalaman dan banyak yang seru-seru gitu ya di radio. Dan gue tahu dan lo juga ke TV nih, Bay. Ke TV, ke MC gitu ya, ke medium-medium yang berbeda gitu. Mungkin tapi sama kali ya, ada mengentertain orang tapi mediumnya berbeda. Is there any different nggak antara those kind of medium? Of course, so many differences. Karena begitu lo masuk ke TV yang dilihat dan dinikmati bukan cuma audio. Otomatis secara penampilan, secara gestur, bahasa tubuh itu harus dipikirin. Dan kalau dulu mungkin gue olahraga nge-gym itu kan ya bagian supaya sehat, tapi sekarang bukan cuma sehat karena itu bagian dari pekerjaan gue mas. Gue olahraga jaga bentuk badan. Sekarang lingkar pinggang gue berhubungan sama dapur ngebul gue. Jadi kalau makin besar makin ngebul atau makin kecil makin ngebul? Ya kalau makin besar saingannya lo harus lucu banget. Sementara gue tahu gue nggak lucu banget kayak Komeng gitu. Jadi ya otomatis harus jaga badan, harus jaga penampilan. Begitu MC, lo off air, langsung ketemu sama audiens, itu interaksinya beda. Jadi pola interaksinya yang bikin berbagai medium itu treatmentnya berbeda. Oke. Dan ini bikin adrenalin lo berbeda lagi ya? Maksudnya pumping your adrenalin. Sangat. Yang paling seru adalah bayangin mas, kalau misalnya nih dalam satu hari pagi gue siaran, abis itu gue syuting, abis itu gue meeting, malamnya gue nge-MC. Itu ketemu gue harus switch mood gue, pikiran gue, energi gue dari medium yang berbeda-beda. Di situ seru banget sih. Yang ngelihat nggak boleh ngeliat lo salah dong ya? Nggak boleh dong. Boleh lo lihat lo salah ya? Mereka berharap kesempurnaan dan kita harus ngasih yang terbaik kan. Mereka mana peduli. Lo boleh bilang lo sakit perut, tapi lo tetap harus jalanin kerjaan lo dong. Secara profesional. Tanggung jawab profesi itu sih yang gue pelajarin dari awal pertama kali gue kerja. Tanggung jawab profesi. Ya. Jadi ada kerja keras dan tanggung jawab profesi. Nah, on top of it lo pernah deg-degan gak sih?
Sering, sampai sekarang gue masih deg-degan. Setiap gue mau MC, gue masih deg-degan. Setelah 26 tahun lu masih deg-degan? Harus deg-degan. Gak bisa kita kerja begitu aja. Justru kalau kita deg-degan, karena kita akan memberikan semua yang terbaik yang kita punya. Energinya jadi akan maksimal. Jadi kadang-kadang gue ciptain deg-degan itu. Okay. Apa yang bikin gue takut gitu? Karena begitu gue tahu ini sesuatu yang besar, lo akan berusaha untuk mengerahkan semua kemampuan. Nah makanya kalau di TV itu kadang-kadang begitu program acara udah setahun lebih, tetap harus dinikmati, enjoymentnya tetap harus ada. Tapi kalau kita udah menganggap remeh, mengecilkan, begitu menganggap biasa aja, rating biasanya turun. Oke. Soalnya kan kalau buat gue yang nonton di balik layar atau mendengarkan lo di radio kan, dia selalu terlihat bahagia gitu kan. Selalu terlihat bahagia, selalu terlihat moodnya kejaga, delivered gitu ya. Namun di balik itu sebenarnya lo deg-degan. Bukan cuma deg-degan. Kadang-kadang orang mana tahu gue lagi sedih. Gue pernah ada satu momen waktu ibu mertua gue meninggal, Mas. Jadi hari itu tuh nyokap mertua gue udah di rumah sakit. Istri gue Elsie itu di kantor. Elsie cuma 2 bersaudara, di mana kakaknya itu udah di Solo. Bokap mertua gue di rumah. Jadi memang kita yang biasanya gue sama Elsie yang coba untuk handle. Gue udah di briefing sama LO 5 menit lagi mau on stage untuk MC. Dikasih tahu meninggal. Dilematis dong. Di satu sisi gue harus hadir buat istri gue karena dia sendirian di sini. Bokap mertua gue harus ada yang nganter sementara driver masih sama gue. Dan gue harus, ini klien nunggu nih, mana mereka mau tahu gitu. Akhirnya gue minta waktu sebentar, 5 menit untuk fokus sebentar. Akhirnya gue nge-MC, gue hajar semuanya, dar. Begitu selesai, gue langsung ke rumah sakit, langsung jalanin prosesnya. Sama kayak waktu gue lagi syuting OB, lagi syuting Office Boy, istri gue waktu itu hamil 9 bulan, udah di rumah sakit, bukan 1, belum ada tanda-tanda. Besoknya gue syuting, lagi tengah-tengah syuting, dibilang harus datang sekarang, udah mau melahirkan. Gue nggak bisa lama-lama karena ini ada utang sin. Gue cuma bilang bentar, gue ke rumah sakit nemenin lahiran. Gue ke rumah sakit, habis lahiran balik lagi syuting. Malam baru balik ke rumah sakit. Dan lo syuting kayak lagi nggak ada apa-apa? Nggak boleh terlihat ada apa-apa dong. Gila. This is kerja keras yang bentuknya mungkin struggling ya. Banget perjuangan yang apa ya, kalau dibilang sacrifice, it's not sacrifice karena gue menikmati strugglingnya, iya, perjuangan dari satu titik ke titik yang lain. Udah gitu ya, gue tahu gue tuh menikmati kerja keras. Gue menikmati saat gue function, berfungsi. Ada gunanya, ada manfaatnya, ada faedahnya buat orang banyak gitu. Gue sangat menikmati itu, Mas. Oke. Gue sangat senang. Makanya gue nggak bilang lo sacrificing, tapi lebih struggle karena gue ngerti bayangan bahwa lo harus switch your head gitu ya, your brain into different perspective, different case, different issues, different time zone mungkin, atau different location at the same time gitu. Exactly. Dan kadang-kadang waktunya berdekatan. Kadang-kadang mungkin ini bikin lo lelah juga. Tapi kita bahas lelah lo nanti nih habis segmen kedua. Kalau lelahnya diceritain sekarang nggak seru. Siap. Oke, kita di segmen kedua kita bicara lelahnya Bayu Okta. Asik. Oh aduh, dalam nih. Oke,
Oke, kita kembali lagi dan masih bersama Bayu Oktara di Catatan Pinggir yang bisa didengarkan di berbagai macam platform, mulai dari Google Podcast, iTunes Podcast, ataupun Spotify. Siap. Mas Bayu, masih melek nih? Iya, Mas Henry. Iya dong. Waduh, thank you banget nih. Sama-sama. Gue takutnya gua wawancara terus ngantuk. Enggak lah. Aku kan seneng ngobrol, Mas. Kalau diterusin gak terasa toto pagi nih. Iya, toto pagi ntar lu gak siaran. Jangan dong. Jangan deh, ntar gak ada yang denger. Nanti yang ini cuma lagu-lagu doang. Atau lu siaran dari mobil di streaming. Gue pernah. Oh, ya? Gue pernah sok-sok gitu. Kan aduh, gue lagi gabut siaran. Gue bilang nih, oke, ini kita dalam suasana yang sedih. Waktu itu ada apa kejadiannya? Gue akan ngajak lo untuk sama-sama kita lakukan perenungan selama 1 jam. Gue akan muter lagu doang. Bos, gue masuk, bos. Nggak ada, lo ngomong lo. Oh ya, sorry. Aduh, radio tuh tempat gue bereksperimen banget, Mas. Tempat gue bereksperimen banget. Soalnya dulu tuh ada filmnya miniserinya diputer sih, miniseri sitcom radio gitu. Oh iya. Ada banget kan, sitcom Amerika ya, sitcom Amerika. Iya. Di TV lokal atau di dulu TV kabel ya, TV kabel zaman dulu banget tuh. Sitcom dengan latar belakang radio, kehidupan radio. Iya. Banyak. Nah, tadi sempat ngomongin seru-seruannya berada di dunia entertainment, seseruannya ganti helm ya, ganti kepala, ganti mindset gitu saat yang bersamaan, dan itu bagian dari proses struggle kehidupannya. Nah, gue akan bertanya nih nggak tahu nih lu pernah ceritain juga sama orang, lu pernah ngalamin kegagalan nggak sih, Mas Bay? Mas, justru kalau bicara kegagalan, gue udah bingung dan gue kadang-kadang saru sampai bias. Ini bisa dibilang gagal atau enggak ya? Karena banyak banget. Yes. Oh ya? So many, banyak banget kegagalan dalam hidup gue. Gue tuh sekarang siaran di radio ke-8 dan gue tuh 2 kali dipecat dan 1 kali tidak diperpanjang kontrak gue. Karena gue pakai fasilitas kantor untuk pacaran, telepon, terus gue sering bolos siaran, gue nggak diperpanjang. Karena proyek lain gitu? Karena proyek lain, terus gue berantem sama bos gue, adu debat. Di situ baru gue tahu emang bos nggak bisa didebat. Ya udahlah ya, cuman lo gimana cara menyampaikan tanpa emosi. Walaupun dia bekas teman lo, tiba-tiba dia diangkat jadi bos lo, itu tetap aja ada sesuatu yang berbeda. Itu sampai kegagalan rumah tangga, kegagalan mempertahankan keluarga lo, keluarga buat anak lo ya, itu yang paling berat buat gue. Kegagalan salah kerja, salah sebut, salah kehilangan klien, kehilangan opportunity, di cut dari sebuah program gara-gara lo syuting jam 10, lo datang jam 10 kurang 1 setiap syuting, padahal itu live, ya dipecat lah. Banyak banget, Mas, kegagalan berkaitan sama pekerjaan. Di luar pekerjaan banyak sekali. Lo sampai bilang gini ya, gagal apa lagi nih gue gitu. Gue sampai mikir, kalau gue nggak nyoba nggak gagal kali ya. Tapi kalau gue nggak nyoba nggak berhasil juga gitu. Jadi ya udahlah, coba aja. Pasti pilihannya kalau nggak gagal ya berhasil. Nah, pernah nggak lo tahu misalnya lo secara kapasitas mungkin nggak ada, lo menyadari, lo reflecting diri lo nggak ada, terus lo mencoba sesuatu yang baru karena lo suka mencoba sesuatu yang baru, terus lo ngeliat bahwa aduh gue bakal gagal nih, atau lo udah pasti optimis kalau nggak gagal ya berhasil. Waktu syuting OB itu gue tuh satu-satunya pengalaman acting yang pernah gue lakuin adalah waktu gue SD di Cerita Untuk Anak, di mana gue cuma jadi figuran narik mobil, dan latihan di sanggarnya itu kayak 1 bulan seminggu 2 kali untuk tampil 10 detik narik mobil. Itu doang pengalaman acting gue. Jadi begitu gue casting OB,
gue nggak punya modal apa-apa. Gue yakin nih gue gagal kali ya udahlah nothing tulus. Ternyata dapet. Dan lo tahu nggak sih ceritanya Mas? Gue itu jadi Gusti itu nggak ada loh. Tadinya nggak ada. Dibikin. Di-create. Tadinya waktu produser suka sama lo. Maksudnya suka, nih karakter lu cocok banget harus ada nih gitu. Jadi gue suruh milih karakter dan yang gue pilih adalah Sayuti. Ya. Di tahapan kedua dipilihlah dua tim. Sayutinya ada 2, Odahnya ada 2 ini. Nah jadi Sayutinya ada gue dan yang jadi Sayuti beneran ada si Aditya. Nah sampai setelah itu gue ditelepon. Yang kita pilih jadi Sayuti, Adit. Oh ya oke, Mbak. Tapi kita suka sama kamu, kita bikinin karakter baru. Karena mata lo terlalu bandel untuk jadi OB, namanya Gusti. Ya udah. Dan di situ pun begitu syuting, kan gue biasanya mungkin syuting sebagai presenter atau enggak MC atau enggak penyiar radio ya. Itu gue di episode sebelum 30, gue tuh bilang sama produsernya, Mbak, gue ternyata nggak bisa. Gue nggak bisa menerjemahkan skenario ke dalam peran. Jadi gue kayaknya mau mundur. Dinasehatin gue sama yang namanya Pak Hendra. Terus gue dinasehatin sama produser gue. Enggak, lo bisa, lo coba, lo jalanin, lo terusin. Alhamdulillah 800 episode Mas. Itu gue gila, itu mah 800 episode 3 tahun hampir 4 tahun ya? Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Gue pikir gue gagal, gue gak bisa. Tapi ternyata alhamdulillah dapat apresiasi. Jadi pada saat lo merasa lo gagal, lo most probably lo exceeded. Yes. Gitu kan? Nah, gue cabut. Iya, maksudnya exceed the expectation. Yes. Iya kan? Iya. Nah, pernah gak lo kebalikannya? Pada saat lo merasa berhasil, lo bisa, dan lo gagal? Sering juga. Tapi kalau lo lihat komposisinya lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang gue pikir gue gak bisa ternyata berhasil. Makanya begitu ada undangan misalnya jadi bintang tamu di acara let's say sketsa atau enggak ngelucu sama Sule, lo gantiin ini talk show, Andre gak bisa. Gue pikir gue gak bisa gantiin Andre Taulani untuk main sama Sule. Gue buru-buru datang karena takut mereka berubah pikiran. Begitu gue sampai, jadi gak nih? Jadi oh ya oke. Nah, ternyata bisa, berhasil, jalan. Nah banyak tuh kejadian-kejadian yang kayak gitu. Yang tadinya gue pikir gak bisa, cuman ya udah gue hajar aja. Gue orangnya mendingan nyesel karena udah nyoba ya? Daripada nyesel gak nyoba. Iya, lebih daripada nyesel gak nyoba. Jadi lebih suka lu nyesel karena lu udah nyoba dan gagal ataupun berhasil gitu kan. Iya. Lo gagal. Oke. Hajar aja. Nah, kalau tadi ini masih bicara tentang beban hidup, gagal gitu ya. Lo kalau gagal, recovery lo gimana sih? Pasti sedih dong? Atau gak sedih? Atau lo flat aja? Macem-macem. Biasanya begitu gue gagal, nangis juga pernah Mas. Begitu gue gagal mempertahankan rumah tangga gue, ada tuh momen-momen yang malam habis kerja gue pulang ke rumah, halo. Malam gue pulang ke rumah, gue denger lagu yang anak gue suka, gue nangis. Karena gue gak bisa mempertahankan keluarganya dia gitu, keluarga buat dia. Terus gue pergi sendiri, itu yang paling sering gue lakuin. Kalau gue butuh recovery, gue biasanya kayak masuk ke dalam sebuah goa yang nggak mau ketemu siapa-siapa. Kalau bisa ke tempat yang mungkin belum pernah gue datengin. Kayak tiba-tiba gue ke Gunung Rinjani lah. Terus gue tiba-tiba main bowling ke tempat yang gue nggak tahu ada siapa, ketemu siapa. Nah, gue sering merasa sendiri padahal lagi rame-rame.
Dan itu biasanya jadi momen gue buat apa ya, kalau kata anak sekarang tuh healing. Healing. Yes. Gue baru mau ngomong. Jadi zaman lo udah ada healing lo. Udah, biasanya gue menyendiri sih. Musik itu obat gue banget. Dengar musik itu bener-bener cara gue akhirnya bisa bounce back. Oke. Lo biasanya kalau healing bareng purely lo sendiri atau you need some friend to talk to? Biasanya sendiri gue. Justru sendiri? Sendiri. Okay. Gue butuh sendiri, gue nggak butuh mungkin ngobrol sama siapapun. Kalaupun ada misalnya temen yang nemenin gue nggak perlu tanya-tanya. Udah lo diam aja duduk di situ. Ya udah, that's it. Okay. Kalau sampai ada waktunya gue mau cerita, gue akan cerita. Tapi jangan tanya. Itu biasanya ya butuh waktu. Nah, pada saat lo lagi healing tadi dengan kesendirian lo, apa sih yang lo pikirin, Bay? Atau memikir gue healing aja, gue duduk aja, gue nyendiri aja, bodo amat gue, I don't care about surrounding gue, atau there's some thought yang lo pikirkan? Lebih seringnya gue tanya kenapa, why this could happen. Terus apa yang bisa gue perbaikin. Terus kedepannya kalau ini kejadian lagi gue harus gimana. Biasanya itu. Misalnya gue kehilangan pekerjaan, gue kehilangan kesempatan, gue salah ngomong, terus gue kecewain orang, gue dipermalukan orang, gue ditipu orang. Itu biasanya yang gue lakuin ya itu. Yang gue pikirin ini kenapa ya? Apa yang bisa gue perbaikin? Dan biasanya gue nggak mau lama-lama tuh Mas. Karena gue tahu kayak misalnya kita megang segelas air deh. Kalau kita megang segelas air itu 5 menit, sama kita megang gelas air itu dengan ya jumlah yang sama ya, kita megang selama 1 jam, itu rasanya lebih berat yang 1 jam kan Mas? Betul. Jadi gue gak mau lama-lama. 5 menit udah move on. Mau itu kegagalan, mau itu keberhasilan, lo harus cepat move on. Going to the next chapter immediately. Yes. Jangan lama-lama. Flip the book ya. Flip the book. Flip the book. Kalau makin lama makin berat. Nah, ngomong lama. Lama itu ini agak pindah topik ya. Makin kesini kan kita hidup udah cukup lama nih. Nah pada saat awal-awal tadi cerita hedonistik, ketemu teman banyak, suka berteman segala macam. Nah di masa lo saat ini nih, di masa lo udah jauh lebih dewasa dibandingkan lo pas saat pertama, lo ngerasa punya lebih sedikit teman gak sih? Atau lo tetap merasa teman gue masih banyak? Gue ngerasa lebih selektif untuk bisa percaya sama teman. Tapi teman sama siapapun, teman dimanapun, tapi gue lebih selektif. Dan memang lebih sedikit dibandingkan dulu. Cuma kalau lo berbuat baik sih, lo gak pilih-pilih lah ya. Kalau teman lo pilih-pilih. Gue sih gitu Mas. Ya kalau berbuat baik lo sama siapa aja lo. Siapapun. As long as you can do that, you will do it ya. Iya, lo mau musuh lo, mau apa, orang yang ngeselin juga selama lo bisa bantu, lo bantulah. Cuman kalau untuk milih temen, makin lama emang makin sedikit sih. Karena mungkin prioritas hidup udah bergeser. Kedua kayaknya lo gak mau buang waktu terlalu banyak untuk hal-hal yang justru ya gak ngasih impact apa-apa gitu. Ini kan jadi agak berubah nih Bay. Misalnya tadi lo kalau healing makanya lo akan nge-flip the book lebih cepat. Kemudian kalau lo merayakan sesuatu lo akan healing juga, move on to the next chapter juga lebih cepat. Pada saat sekarang juga lo memprioritaskan kehidupan juga lebih cepat gitu ya. Nah ada gak sebuah komitmen yang lo ambil dalam hidup ini? Komitmen banyak Mas. Sekarang semua yang gue jalanin, gue menempatkan itu sebagai komitmen. Apapun keputusan gue itu adalah komitmen.
Jadi apapun ada yang gue hadapin, rintangan, tantangannya itu mau gak mau harus gue jalanin. Dari mulai pekerjaan, terus keluarga, terus peran sebagai bapak, terus peran di teman-teman, terus peran sama ya komunitas, lingkungan, itu semua komitmen. Karena komitmen gue sekarang lebih ke ya gue janji, gue selalu mikir gini Mas, mungkin gue besok mati. Besok loh. Mungkin besok gue mati, gue nggak tahu. Ini mungkin hari terakhir gue, jadi gue mau apa nih yang bisa gue lakuin? Langkah kecil apa yang bisa gue lakuin untuk bisa ngasih manfaat? Itu komitmen gue. Jadi semua yang gue lakuin itu soal buat komitmen, bukan hobi. Kalau hobi mungkin gue jalanin kalau sempat ya. So lo hasil pertapaan lo nih mengajarkan lo atas atas sebuah komitmen untuk bermanfaat banyak orang. Karena gue tanpa gue sadarin, gue lebih suka merasakan kebahagiaan saat memberi daripada menerima gitu. Ya kalau lo dapat kado, dapat hadiah itu seru. Tapi kalau lo ngasih kado dan ngasih hadiah itu kayak jauh lebih seru deh. Oke, jadi gue akan tunggu dapat kado dari lo ya. Asik. Oh, pasti dong Mas. Apa yang bisa gue kasih. Tapi gue biasa ngasih sesuai kebutuhan. Masalahnya lo kayaknya udah gak butuh apa-apa deh Mas. Gue cuma butuh bikin podcast sama lo nih. Aduh. Oke, so beban lo memang banyak, tapi lo mampu melewatinya dengan flip by flip dari pages buku yang lo tulis itu sendiri. Bagian dari evolving untuk berproses gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke chapter terakhir di segmen ketiga untuk bicara bagaimana aspirasi Bayu Oktara di masa depan sebelum lo meninggal. Aduh. Aduh, bagaimana supaya bermanfaat? Wah, ada beberapa rencana sih yang bisa gue share. Tapi nanti habis ini kali ya. Oke, kita kembali lagi di Catatan Pinggir bersama Mas Bayu Oktara. Siap Mas Henry. Waduh, kita udah ngobrolin tentang kerja keras, ngobrolin struggle, ngobrolin kegagalan, beban hidup, dan healingnya. Gila, lo emang anak masa kini ya, selalu healing. Cari kesempatan dan cari alasan aja. Iya. Lo cerita gak sama bini lo kalau, sorry gue mau pergi dulu, gue mau healing nih. Wah, gila lo. Hilang healing. Hilang ada. Dan hilang yang ada. Oke. Tadi ada satu statement lo yang menurut gue menarik ya. Artinya lo pengen memberikan manfaat sama orang gitu dengan bagian dari komitmen hidup lo karena menganggap bahwa selama anggap aja lo akan meninggal hari ini gitu. Atau besok meninggal sehingga lo pengen memberikan sesuatu. Nah, kenapa lo kepikiran gitu, Bay? Selain lo meninggal ya? Meninggal kan pasti ya? Iya, pasti kita gak pernah tahu. Cuman gini Mas, ada hubungannya adalah saat kita meninggal tuh paling kita, kalaupun ada yang sedih ya sama kita, berapa lama sih sedihnya? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Terus udah mereka move on kok. Kita akan dilupain, sehebat-hebatnya lo gitu. Kita akan dilupain. Tapi yang akan merasakan tuh orang-orang yang kita tinggalin. Anak, istri, keluarga. Gue mau saat gue gak ada, mereka itu gak kesusahan karena gue gak ada. Mereka itu akan dibantu sama orang-orang yang mungkin pernah berinteraksi sama gue selama hidup gitu. Itu yang gue pikir gue harus bermanfaat buat orang. Bukannya gue artinya pamrih untuk nanti mereka baik ke anak-anak gue di masa depan. Cuman paling tidak gue menciptakan lingkungan yang baik buat anak-anak gue tumbuh. Itu yang
kalau gue nggak berbuat baik sama orang sehingga orang jadi jahat gitu ya, kan gue seperti menciptakan dunia yang tidak menyenangkan buat anak-anak gue. Nah itu yang gue pikir ya alasan utama untuk terus berbuat baik adalah ya kita tahu dunia sih emang nggak ada yang ideal ya. Lo nggak bisa ngasih tahu dunia itu baik-baik dan selalu nice ke anak-anak lo, nggak bisa. Dunia terlalu naif. Iya, tapi kan paling enggak gue mau membuat orang-orang tidak membebani anak-anak gue nanti saat gue gak ada. Itu sih. Nah, lo berbuat baik dan tanpa mengharapkan bahwa semesta akan berbalik kepada keluarga lo. Tapi kan bisa juga lo pernah gak sih berbuat baik tapi semesta ternyata tidak berbuat baik sama lo? Pernah. Sering. Tapi gue yakin mungkin belum waktunya. Nanti semua lo akan dapat apa yang lo bayar kok. Lo akan dapat, you get what you give. Jadi mungkin belum sekarang, mungkin belum besok, tapi suatu hari we never know. Kita nggak pernah tahu. Cuman nggak ada alasan untuk berbuat baik gitu loh. Jangan sampai nanti alasan itu nggak ada, akhirnya lo nggak berbuat baik. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik gitu ya. Intinya. Iya, nggak ada. Lo untuk berbuat baik tuh lo nggak butuh alasan buat gue gitu. Kenapa lo berbuat baik? Karena dia begini, karena dia pernah baik, karena dia adalah seseorang, karena dia bos lo, karena dia ini. Enggak. Kalau buat gue sih, gue berusaha semaksimal mungkin. Ini mungkin terdengar naif, cuman gue berusaha menuju ke situ untuk berbuat baik ya berbuat baik aja. Gak perlu alasan. Gitu. Ini jadi, makin menit bertambah makin religius pembicaraan kita kayaknya. Bukan, bukan. Ya kalau dikaitin sama religi kayak gak apa-apa juga ya. Apalagi karena kalau didengerinnya malam, jadi kan lebih religi gitu. Ya boleh-boleh aja. Cuma menurut gue kalau misalnya emang ternyata semesta nggak berbuat baik saat lo sudah berbuat baik, ya mungkin semesta punya caranya sendiri untuk ngasih tahu lo. Mungkin itu caranya mereka berbuat baik untuk ngasih tahu lo jangan kayak gini ya. Ini beda nih sama apa yang lo lakuin. Mungkin gitu caranya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, sejak kapan sih lo kepikiran kayak begini, Bay? Sejak apa triggernya gitu? Ya selain tadi lo merasa bahwa anggap aja besok gue nggak ada, gue meninggal gitu. Tapi there must be, biasanya nih umumnya there must be some trigger. Twist lo gitu. Turning point-nya adalah point lo. Saat gue punya anak kembar, anak kedua dan ketiga gue. Gue ngerasa ini anakku cewek semua 3, Mas. Gue selama ini menganggap hidup itu gampang. Hidup itu semua yang gue dapat serba kebetulan. Gue ngelihat nggak perlu effort lebih terlalu gimana lah. Nanti juga ya kalau udah waktunya. Jadi hidup nggak perlu diusahain gitu, nggak perlu diupayain. Tapi begitu gue ngelihat anak-anak gue, ternyata memang ya lo harus melakukan banyak hal untuk mendapatkan kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan gitu. Saat kita liburan bareng, saat kita nikmatin suasana bareng, saat gue ngelihat mereka ketawa, mereka happy, itu gue pikir wah gila ya, lo harus punya banyak manfaat buat banyak orang sih. Karena kalau lo berbuat baik ke banyak orang dan orang lain tuh bisa menjadi seseorang yang berdaya, mereka gak akan ngebebanin siapapun, termasuk keluarga lo, anak lo. Di masa yang akan datang juga mereka bisa saling justru ngasih manfaat gitu, bukan saling ngerugiin dan ngebebanin. Itu sih saat ngelihat anak-anak mereka happy justru. Oke. Nah kalau tadi turning point adalah pas saat anak kembar lo lahir gitu ya. Dalam kehidupan, dalam perjalanan hidup lo nih, yang up and down, penuh ada kegagalan, keberhasilan, kerja keras tadi, siapa sih yang paling menginspirasi lo, Bay?
Mas Bay? Yang paling menginspirasi gue Marley gitu misalnya enggak ya? Atau James Brown gitu enggak? There's someone ya, someone atau yang lo lihat, wah this is gue apa ya terinspired gitu. Gue I wanna do this, I wanna do that gitu. Banyak sih sebenarnya Mas. Kalau bicara soal inspirasi dari mulai pekerjaan, dari mulai kehidupan, terus tapi mungkin yang menjadi inspirasi gue dan gue yakin juga banyak orang gitu terinspirasi sama dia. Ada satu tokoh sih, tokoh kita lah ya, bapak bangsa, bapak proklamator Bung Karno. Itu gue ada kesempatan untuk datang ke 7 tempat pengasingan Bung Karno di seluruh Indonesia. Dari Medan, Bengkulu sampai ke Pulau Flores di ND. Itu gimana dia dibuang, dikucilin. Dia gak ada internet lagi ya? Gak ada internet lagi. Makanya dia menyuarakan, bikin pledoi di Bandung. Kalau penjajahan itu sesuatu yang salah, Indonesia menggugat. Udah gitu dia dibuang sama istrinya. Udah gitu dia ke Bengkulu. Udah gitu dia bagaimana komunikasi sama tiap masyarakat yang berbeda untuk mendapatkan kepercayaan, menanamkan misi-misi politiknya lewat budaya. Akhirnya dia bisa menyatukan visi misi banyak orang. Ya pada zaman dia sampai setelah membuat Indonesia merdeka, terus sampai akhirnya ya merdeka itu harus dipertahankan. Itu tokoh yang gue yakin banyak dikagumi oleh semua orang, ya nggak cuma Indonesia tapi tokoh dunia. Terlepas punya banyak masa gagal atau hal-hal yang mungkin yang gue nggak setuju sikap dan pandangan beliau, tapi ya gue salut dan kagum di situ yang dia masih muda loh. Manfaatnya apa sih buat dia ngelawan Belanda? Mendingan dia santai-santai aja gitu. Tapi dia bisa bikin menggerakkan banyak orang, cara komunikasi, bikin orang punya visi misi, melakukan perenungan di bawah pohon, akhirnya lahir Pancasila. Itu hebat, Pak. Menurut gue nggak semua orang. Makanya begitu gue sempat ziarah ke makam beliau di Blitar, itu gue sempet sempet terbesit atau sempet bergetar banget gitu loh. Ya tentu di luar itu ada orang tua sendiri lah ya yang menjadi inspirasi buat gue. Bokap gue, nyokap gue, gitu ada tokoh-tokoh yang lain gitu dari zaman dulu. Ya banyak lah Presiden Amerika, let's say Kennedy dengan keflamboyanannya, ya macam-macam. Udah gitu ada tokoh radio namanya Howard Stern di Amerika, itu orang yang bisa punya fans dan bikin radio itu jadi sesuatu yang gila banget. Udah gitu kalau di TV Jimmy Fallon, gimana dia usaha dari nol sampai akhirnya jadi seseorang. Nadiem Makarim dengan visi misi orang yang belum kepikiran dia bisa ciptain. Terus banyaklah yang tadinya bukan siapa-siapa akhirnya menjadi seseorang. Nah ini pertanyaan mungkin agak bikin gak tahu nih pertanyaannya. Bayu Oktara mau jadi Soekarno? Seperti Soekarno? Wow. At least melakukan apa yang dilakukan Soekarno? In a way iya. In a way iya. Dimana dia begitu dicintai sama semua orang, terlepas dari sisi-sisinya, sisi-sisi yang ya kontroversial. Tapi gue pengen bisa bermanfaat sih, membawa satu perubahan, menciptakan satu era yang baru gitu. Order lama itu nggak pernah kepikiran loh. Dari 1928 orang-orang anak muda udah bikin Sumpah Pemuda, bergabung semua. Gue mau kalau punya kesempatan dan punya kemampuan
untuk membuat bangsa ini menjadi lebih baik gitu, bermanfaat untuk banyak orang, membuat banyak orang menjadi lebih hebat dari sekarang. Mau gue mas, siapa yang gak mau? So what's your plan on it? Gini, gue yakin untuk melakukan itu kendaraannya adalah politik. Dan sekarang gue punya anak-anak perempuan yang gue pengen punya dunia yang terbaik buat dia. Tantangan ke depan banyak banget mas. Banyak banget. Nah itu yang mau gue persiapkan. Maksudnya untuk bisa kondisinya lebih baik lagi. Maka gue butuh alat untuk ngegaruk kegatalan gue ini. Dan alat garuknya itu adalah politik. Gue gak milih dan gak berpikir apakah akan terpilih atau enggak untuk menjadi, let's say katakanlah menjadi, kalau politik kan kita bicaranya ada legislatif, ada eksekutif gitu ya. Yudikatif. Ada yudikatif atau apapun itu. Gue gak berpikir untuk bisa terpilih jadi wakil rakyat lah atau jadi pemimpin rakyat. Tapi gue mau menggunakan politik untuk memperjuangkan mimpi gue. Manfaat untuk banyak orang supaya anak-anak gue dan anak-anak orang lain, semua orang yang ada di sekitar gue bisa mendapatkan mimpi mereka. Oke. 2 pertanyaan sebelum terakhir. Wah, 2 pertanyaan ya. Oke. Apa namanya? Gue tapi terdengar mungkin naif sih, terlalu mimpi karena mungkin gue masih banyak belajar. Gue masih banyak kekurangan. Gue tahu masih banyak yang harus gue pelajarin dan gue kejar. Gue gagal kuliah, akhirnya gue perbaikin. Gue ambil tuh kuliah, akhirnya selesai. S1, S2. Gue gagal dipecat, gue balik lagi ke radio. Gue kelarin mission yang sempet nggak selesai. Gue gagal nikah, gue nikah lagi, gue harus selesain, harus punya keluarga. Nah makanya sekarang gue yakin nih kegagalan gue ini adalah justru jadi path gue, apa yang harus gue perbaikin di masa akan datang. Jadi nambah 3 pertanyaan gue, tapi sebenarnya intinya gini. Oke. Artinya adalah ini dari hidup lo awal adalah sebuah proses. Setiap proses kegagalan lo selalu ada recovery-nya lo lakukan. Lo kan kayak ini, kayak startup, bikin MPV, minimum vehicle product, visible product, habis itu test the water, ideasnya jadi apa enggak, kalau nggak berhasil lo ulangin lagi sehingga menjadi produk sampai yang jadi. Sampai jadi. Nah, namun 2 pertanyaan gue yang mau gue lakukan, 1 adalah apa yang lo bikin lo gatal sih sehingga lo pengen masuk ke politik atau menggunakan vehicle politik? Gini, setelah gue melakukan banyak datang ke tempat-tempat di seluruh Indonesia, bisa dibilang gue dari Aceh sampai Papua, cuma ada 2 provinsi yang belum pernah. Sampai bikin gua ngilir doang nih. Gua dulu mas, gue cinta-cinta. Emang lo be careful with what you wish ya. Karena gue dulu waktu SMP gue punya mimpi akan foto di depan kantor gubernur seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah itu hampir kejadian. Cuman di Manado dan Papua gue belum pernah kesana. Sisanya gue pernah. Itu Indonesia di atas tanah, di bawah tanah, di atas laut, di bawah laut. Itu kaya banget mas. Dari zaman dulu, dari zaman 4 Gajah Mada, itu kita tuh udah punya, ya ampun, semuanya banyak ada banget. Semuanya ada. Bangsa lain tuh datang ke sini. Kita tuh dari dulu tuh udah berdagang apa yang kita punya. Dan kita tuh kaya banget. Tapi masih ada orang yang kelaparan bahkan meninggal, mati di lumbung padi. Can you imagine? Negara agraris masih ada orang yang jadi budak di negeri sendiri. Gatel gak loh? Ini gue gak mau anak-anak gue punya masa depan yang di tempat yang kayak begini. Ditambah lagi kita tahu ya berapa banyak orang ketangkap KPK karena korupsi. Berapa banyak orang yang akhirnya cuma mikirin keuntungan pribadi. Ya gue gak bilang apakah politik semua pasti akan jadi bersih atau semua politik akan kotor. Enggak, gue gak bilang gitu. Gue gak mengeneralisir kalau politik itu korup atau kotor. Enggak.
Cuma anak-anak kita nih persaingannya global citizen, Mas. Bukan cuman sama orang Jakarta, bukan cuman sama orang Jawa, tapi sama seluruh dunia. We are the click generation gitu loh. Yes. The survival of the nation. Exactly, gimana lo punya daya tahan, daya saing kalau dibesarin di lingkungan yang begini? Gue nggak mau masa depan anak-anak gue, anak-anak orang lain, akhirnya Indonesia cuma jadi sejarah gitu. Gue nggak mau. Gue harus do something. Gue nggak bisa cuma berharap. Gue merasa kalaupun nggak berhasil, paling nggak gue udah usaha untuk nyoba. Walaupun mungkin lo tidak akan pernah bisa melihat hasilnya. Mungkin gue gak akan bisa melihat hasilnya. We never know. Okay. So that's the vehicles. Politics is one of the way. Ya. Yeah? Yes. Dan lo pengen kehidupan yang lebih baik buat your next generation and others Indonesian generations. Exactly. Okay. Pertanyaan terakhir, Bay, sebelum kita tutup podcast kita. Gimana caranya jadi Bayu Oktara ya? Kan mungkin ada kayak tadi lo cerita di Ardan gitu ya. Gue gak suka sama lo, tapi gue pasti akan kangen sama lo. Dalam dirinya, kalau masih in konteks sama orang itu, pasti gue pengen kayak Bayu Oktara. Put your heart in every single move you make. Apapun itu lo harus pakai kata hati lo. Tapi remnya adalah logika. Gue gak bilang logika dulu baru hati. Justru gue hati dulu lo ikutin, tapi logika kita jangan ketinggalan. Itu yang gue lakuin. Jadi apapun itu gue make the most of it. Apapun yang lo kerjain, make it or break it. Kasih semua yang lo punya. Hajar aja udah. All out deh pokoknya. All out adalah. Cuman pekerjaan gue jadi figuran. Cuman pekerjaan gue cuman mungkin ngisi air di sebuah gelas. Nyolokin kabel. Gue akan lakuin itu sepenuh hati. Itu aja. Jadi mungkin kalau lo pakai hati nurani akan menggerakkan lo ke satu titik tertentu sesuai passion lo, dan itu juga logika yang akan membuat lo berpikir apakah perlu diterusin atau enggak. Karena logika kan akan membuat target-target kecil. Kalau kita punya target-target kecil, itu akan bikin kita punya frame. Lo sebenarnya bisa tumbuh rasa percaya diri atau justru lo jangan-jangan kepedean. Dari pencapaian target-target kecil itu lo bisa ngukur diri. So something bigger only able to achieve through the small dots. Exactly. Big step started from the small step. Yes. Gila, merinding gua mana? Pintar sama lo. Dari seorang Bayu Oktara kita gila, gue ngomong ini dalam amat sih. Gue udah kayak orang bener tau gak lo Mas, ngomong sama lo Mas. Bukan. Tapi jarang banget gue ngomong kayak gini. Mungkin orang gak nanya ini kali ya, karena ya gue sebenarnya lebih seneng yang hai aja sebenarnya kalau bisa di interview. Gue takut pertama dijudge, lo kan gak kayak gitu, Bay. Lo kan tahu apa sih. Cuman di sini gue ungkapin semua deh apa yang gue rasain. Tapi kan you cannot control everybody's mind kan. Yes, tapi gue di catatan pinggir punya sebuah missions bahwa harus mengungkapkan yang tidak terungkap atau belum terungkap dari banyak sisi, karena dari situ kita bisa belajar. Gitu. Bisa belajar. Nggak harus dari orang yang besar, bisa jadi dari orang yang bantu rumah tangga kita bisa belajar dari mereka something kan. Kita bisa belajar dari supir kita bisa belajar dari teman kita bisa belajar dari manapun. Namanya juga merdeka belajar, bos. Jadi that's not necessary the formal education gitu. Exactly. Dan gue senengnya ini obrolannya juga gue pakai hati. Jadi ya semua bisa gue ceritain, dan intinya mungkin ya kalau kita pakai hati saat kita jatuh kita akan cari jalan lagi tuh kemana perginya. Goosebump gue, goosebump. Iya. Tahan banting Mas, harus tahan banting sih. Di menit terakhir ini gue goosebump banget. Dan jangan-jangan ada yang lewat di belakang.
Itu belakang Gak ada sih. So, oke, Mas Bayu, terima kasih banyak atas kesempatan bisa ngobrol. Sama-sama Mas Henry, terima kasih Belajar banyak. banyak atas your stories gitu ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan bisa meniru langkahnya, make it successful or failure, tapi recover it and make it really happens. Amin. Gitu That's ya. so true. Iya, jangan takut gagal. Jangan takut gagal, with the full commitments. Exactly. Jadi ya struggle itu pasti agar kita tidak jadi strawberry generation. Iya Yang dong, jangan lembek-lembek lucu dong. gitu. Lembek-lembek tapi Strawberry lucu. generation, lembek-lembek kegores dikit luka langsung. Jangan dong. Kita tuh Kata harus Muhammad. punya, kayak gue percaya banget sama bola tenis, Mas. Makin dibanting makin kenceng, Makin mantul tingginya. makin tinggi ke atas mantulnya. Resilience harus tinggi. Oke, Mas Bayu, Siap. thank you banget. Mas Henry, thank you. Lagi, thank you banget udah mau mampir di Catatan Pinggir. Dengan senang hati. Thank you, bos. Thank you, Thank you, Mas. Bye.